Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir untuk saudara kami, channel YouTube Sinar Ilmu, membahas segala hal yang menarik untuk dibahas. Channel ini menyajikan informasi, ilmu pengetahuan dan berita dalam kemasan yang menghibur serta dapat diambil hikmah dan manfaat. Dan jangan lupa subscribe, share dan klik like video ini. Insya Allah akan jadi amalan jariah. Amin. Kementerian Agama di 23 kabupaten kota di Aceh telah mengundang kami untuk dapat mengikuti diklat selama 6 hari di Balai Diklat Keagamaan Aceh, mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 Februari tahun 2022, sebanyak 60 orang peserta, yang terdiri dari 30 orang perwakilan kemasjidan dan KUA kabupaten masing-masing daerah, serta 30 orang guru bahasa Indonesia, dari madrasah sanawiyah berbagai kota dan kabupaten. Sebagaimana yang kita ketahui, diklat merupakan singkatan dari pendidikan dan pelatihan. Diklat adalah serangkaian proses untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan pengetahuan sebuah organisasi atau perorangan, demi tercapainya tujuan suatu. Jika pihak yang mengikuti, dari kalangan guru, berarti organisasi yang dimaksud adalah sekolah secara umum dan peserta didik secara khusus. Diklat bisa diibaratkan sebagai jalan untuk menggali hal-hal yang belum diketahui berkaitan dengan profesionalisme. Seperti yang Ustadz, Bapak, Ibu ketahui, suatu organisasi, atau seorang guru dituntut untuk selalu kompeten, kreatif, dan profesional. Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah melalui Kementerian Agama selalu berupaya memfasilitasi guru dan ormas keagamaan dalam mengembangkan profesionalisme kerjanya, salah satunya melalui diklat yang sangat bermanfaat ini. Keberhasilan diklat dipengaruhi oleh beberapa komponen penunjang seperti berikut. 1. Materi. Diklat tanpa materi ibarat jalan tak tahu tujuan. Materi harus sesuai dengan tema yang dijalankan. Penyusunan materi harus mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan. 2. Metode yang digunakan. Metode berkaitan dengan jenis pelatihan yang dijalankan. Kesesuaian metode dengan program diklat akan berpengaruh pada materi yang disampaikan. 3. Kemampuan instruktur diklat. Hal yang tak kalah penting adalah instruktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab materi harus memiliki kemampuan yang mumpuni. 4. Sarana dan prinsip pembelajaran. Sarana dan prinsip pembelajaran yang dipilih harus mendukung pelaksanaan diklat agar berjalan secara efektif dan efisien. 5. Evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir untuk menyimpulkan sukses tidaknya pelaksanaan diklat. Tujuan diklat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Pasal 2 dan 3, tujuan utama diklat adalah sebagai berikut: meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat menjalankan tugas dalam jabatannya secara profesional disesuaikan dengan kebutuhan suatu instansi, mencetak pegawai atau peserta diklat yang bisa berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan pemantapan dalam bersikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat, menyamakan visi dan dinamika pola berpikir untuk melaksanakan tugas dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan atau organisasi yang baik. Sahabat Sinar Ilmu semuanya, setelah pembahasan mengenai diklat, maka berikut ini kami akan membagikan momen haru dan kenangan yang tak terlupakan selama mengikuti diklat ini. Pada siang harinya para peserta full time dalam mengikuti pelajaran mulai apel pagi jam 7.30 ikuti pelatihan Isoma dan keluar pada jam 6 sore hari. Maka pada malam hari, kami rileks, santai, refreshing, untuk menghilangkan rasa lelah. Berikut ini momen sangat menarik salah satu peserta yang sedang asyik menghibur kami yang lainnya, yaitu Bapak Muhammad Zain dari Aceh Tenggara. Ini videonya. Masih kalah kopi kita di Kota Tari. Saya pernah diajak minum kopi aja Ustaz. Sumatera. Ajarnya apa? Kita minum kopi di Sumatera nih, bilang orang BRI. Jauh-jauh sini enak kopinya. Enggak, kalau di Kota Tari enggak enak kopinya Ustaz. Kenapa enggak enak asli sini? Lebih asli di Medan. Enggak lebih ori di sini. Enggak lebih bagus sana katanya. Enggak bertukar lah. Apa sebab? Terang aja. Kalau di kopi Kota Tari, sendoknya yang goyang Ustaz. Kalau di Sumatera, sendok yang gelas yang goyang. Oh mati kau imam.
Oh iya. Nah nekalon, kiban keucerianya kamu pada malam hari, sehingga kamu yang lain ikut terhibur, memang luar biasa, sahabat bertambah di seluruh penjuru Aceh, dengan berkat diklat ini, dan Syedara Lon, berikut ini akan kamu bagikan foto penuh kenangan, selamat menyaksikan.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel kami Sinar Ilmu, semoga menjadi amalan jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.